Alhamdulillahil mubadi'ul mu'id, al-fa'alu lima yurid, alladhi khalaqal khalqa faminhum syaqiyyu wa sa'id. Fahadha qarrabahu lihadratihi wa hadha ashqahu fahuwa ba'id. Ahmaduhu wa as'aluhu min fadlihil mazid, wa ashkuruhu syukran maqrunan bit tahlili wat tasbih wat tahmid. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-waliyul hamid. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, afdalur rusuli wa ashraful abid, alladhi akhbara anna mizana ummatihi turjahu yawmal qiyamati bisyahadati tauhid. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi salatan la tafna wa la tabid, wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah la'allakum tuflihun. Hadirin sidang solat Jum'ah rahimakumullah, marilah dalam kesempatan hidup di dunia yang sangat singkat ini kita kembali meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara imtithalu awamirillah, menjalankan segala perintah Allah, wajtinabun nawahihi, dan menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang salat Jum'ah rahimakumullah, dulu ada seorang pemuda yang sangat mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemuda itu tinggal di negeri Yaman bersama ibunya yang sudah tua, lumpuh dan buta. Ayahnya telah lama meninggal dunia sehingga ia rela bekerja sebagai pengembala kambing untuk sekedar mencukupi kebutuhan dirinya dan ibundanya. Sosoknya yang sederhana membuat dia tak dikenali oleh orang banyak, dan kehidupannya yang miskin seringkali mendapatkan hinaan dan omongan dari orang-orang sekitarnya. Pemuda itu bernama Uwais Al-Qarni, yang pernah disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai sebaik-baiknya tabi'in. Kecintaan Uwais Al-Qarni kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangatlah besar. Bahkan ketika dia mendengar bahwa Nabi Muhammad giginya patah gara-gara dilempari batu oleh orang-orang musyrik, dia langsung mencari batu, lalu menggetok giginya sendiri dengan batu itu hingga patah. Hal itu dilakukannya untuk mengungkapkan rasa cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dirasakan oleh Rasulullah juga ingin dirasakan oleh Uwais Al-Qarni. Sekalipun Uwais Al-Qarni
belum pernah berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun kerinduan Uwais kepada Rasulullah sangatlah mendalam. Hatinya selalu bertanya-tanya, kapankah ia dapat bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan memandang wajahnya dari dekat. Ia pun ingin mendengar langsung indahnya suara Nabi di telinganya. Pada suatu hari, Uwais datang kepada ibunya dan ia menyampaikan isi hatinya yang selama ini terpendam. Dan ia mohon izin kepada ibunya agar diperkenankan untuk pergi ke Madinah menjumpai Rasulullah. Ibunya pun terharu ketika mendengar permohonan anaknya itu, dan ia memaklumi perasaan Uwais Al-Qarni. Lalu ibunya berkata kepada Uwais, "Pergilah nak, temuilah Rasulullah di rumahnya di Madinah. Tapi jangan lama-lama, segeralah kembali pulang karena ibu sakit-sakitan." Betapa gembiranya hati Uwais Al-Qarni mendengar izin yang diberikan oleh ibunya. Ia segera berkemas untuk berangkat ke Madinah dan ia berpesan kepada tetangganya agar dapat menemani ibunya selama dia pergi. Dan ia berjalan kaki dari Yaman ke Madinah. Ia berjalan menelusuri padang pasir yang luas, tak peduli panas terik di siang hari dan dinginnya malam yang mencabik-cabik tubuhnya, asalkan ia dapat berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesampainya di Madinah, ia segera mencari rumah Rasulullah. Setelah rumah Rasulullah berhasil ia temukan, ia pun segera mengetuk pintu dan mengucapkan salam, "Assalamualaikum." Kemudian istri baginda Nabi, Sayyidah Aisyah, keluar membukakan pintu seraya menjawab salam, "Waalaikumsalam." Lalu Uwais langsung menanyakan keberadaan Nabi kepada Sayyidah Aisyah. Namun Sayyidah Aisyah berkata bahwa Nabi sedang tidak ada di rumahnya karena sedang keluar berperang bersama kaum muslimin. Alangkah sedih dan teririsnya hati Uwais Al-Qarni setelah tahu bahwa Nabi sedang tidak ada di rumahnya. Jauh-jauh ia datang berjalan kaki dari Yaman ke Madinah hanya untuk menemui Rasulullah. Namun Rasulullah gagal dijumpainya. Terbesit keinginan dalam hati Uwais untuk menanti kedatangan Rasulullah dari medan pertempuran. Namun ia teringat pesan ibunya yang sudah tua dan lumpuh agar supaya dia cepat pulang ke Yaman. Ia pun berpamitan pulang kepada Sayyidah Aisyah seraya menitipkan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah beberapa hari Rasulullah pulang dari medan pertempuran. Sesampainya di rumah, Nabi menanyakan kepada Sayyidah Aisyah perihal orang yang mencarinya. Lalu Sayyidah Aisyah menjelaskan kepada Rasulullah bahwa memang ada orang yang mencari beliau, tetapi karena dia lama menunggu, orang itu segera pulang ke Yaman karena ibunya di rumah sudah tua dan sakit-sakitan, sehingga ia tidak bisa meninggalkan ibunya terlalu lama. Lalu Nabi berkata kepada Sayyidah Aisyah bahwa orang yang mencarinya itu adalah sang penghuni langit, bukan penghuni bumi. Maksudnya orang yang tak terkenal di bumi namun terkenal di langit.
Di tengah-tengah para sahabatnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah menceritakan tentang sosok Uwais Al-Qarni. Bila kalian menjumpai Uwais Al-Qarni, segeralah mintalah doa dan istighfar darinya. Dia adalah penduduk langit, bukan penduduk bumi. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktu pun terus berganti. Setelah sekian lama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, Sayyidina Umar bin Khattab dan Sayyidina Ali kembali teringat sabda Rasulullah tentang sosok Uwais Al-Qarni. Kemudian kedua sahabat Nabi itu mencari tahu tentang keberadaan beliau. Setiap kali ada rombongan atau kafilah yang datang dari Yaman, kedua sahabat itu selalu menanyakan tentang keberadaan Uwais Al-Qarni. Hingga suatu saat kedua sahabat Nabi tersebut berhasil menemukan Uwais Al-Qarni. Lalu kedua sahabat Nabi itu meminta doa dan istighfar kepadanya seperti yang pernah disarankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Awalnya Uwais Al-Qarni sempat menolak permintaan kedua sahabat Nabi tersebut karena dia merasa tidak pantas untuk dimintai doa dan istighfar oleh sahabat dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun karena Uwais terus didesak, akhirnya Uwais mau mendoakan mereka berdua. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, beberapa tahun kemudian Uwais Al-Qarni meninggal dunia. Anehnya, pada saat jasad Uwais Al-Qarni dimandikan, tiba-tiba sudah banyak orang yang berebut untuk memandikannya. Saat mau dikafankan, di sana pun sudah banyak orang-orang yang menunggu untuk mengkafaninya. Saat mau disolatkan, di situ pun membludak orang-orang yang mau mensolatinya. Dan ketika keranda yang membawa jasad Uwais Al-Qarni diusung menuju pekuburan, luar biasa membludaknya orang-orang yang berebut untuk mengusung jenazahnya. Penduduk Yaman pun tercengang melihat kejadian luar biasa yang mengiringi hari wafatnya beliau. Mereka saling bertanya-tanya, siapakah sebenarnya Uwais Al-Qarni itu? Bukankah Uwais yang kita kenal dulu hanyalah seorang fakir yang tak memiliki apa-apa, yang sehari-hari kerjaannya hanyalah mengembala kambing? Namun di hari wafatnya, Uwais telah menggembarkan para penduduk Yaman dengan hadirnya manusia-manusia asing yang sebelumnya tidak pernah mereka kenal. Seolah-olah Allah mengirim para malaikatnya ke muka bumi hanya untuk mengurus jenazahnya Uwais Al-Qarni. Setelah kejadian itu, barulah penduduk Yaman mengerti siapa sebenarnya Uwais Al-Qarni. Dia adalah sosok mulia yang tak terkenal di bumi, namun sangat terkenal di langit. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, dari kisah barusan kita bisa mengambil beberapa hikmah. Di antaranya, kemuliaan seseorang di sisi Allah bukanlah diukur dari penampilan dan hartanya, melainkan diukur dari hati dan amal perbuatannya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Sesungguhnya Allah tidak memandang rupa dan harta kalian, melainkan Allah memandang hati dan amal perbuatan kalian. Hikmah yang kedua, janganlah kita menganggap remeh orang lain
karena boleh jadi orang yang kita remehkan kedudukannya lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hikmah yang ketiga, kebaktian dan kepatuhan kita kepada kedua orang tua, terutama kebaktian kita kepada ibu yang telah mengandung dan melahirkan kita, akan mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hikmah yang keempat, kecintaan kita kepada Rasulullah akan berbuah manis di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua dapat mengambil pelajaran dari sebaik-baiknya tabi'in, yakni Uwais Al-Qarni. Amin amin ya mujibas sa'ilin. Inna sanal kalam wa abayanal nizam kalamullahil malikil allam dzil jalali wal ikram. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqulu wa biqaulihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Alhamdulillah hamdan kama amar wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman jahada bihi wa kafar wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul insi wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi mattasalat aynun binadhari wa udhunun bi khabar. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas ittaqullaha ta'ala wa dharul fawahisha ma dhahara wa ma batan wa hafidhu ala at-ta'ah wa huduril jum'ati wal jama'ah wa'lamu anna Allaha amarakum bi amrin bada fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikati qudsihi. فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم وارض عن الخلفاء الراشدين الذين قضوا بالحق وكانوا به يعدلون أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الستة المتممين للعشرة الكرام وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا تجعل لأحد منهم في عنقنا ظلامة ونجنا بحبهم من أهوال يوم القيامة.
اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين وأعل كلمتك إلى يوم الدين اللهم آمنا في دورنا وأصلح ولاة أمورنا واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا واهب العطيات اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أعز وجل وأكبر